Baik Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, tadi kita menyaksikan dialog kebangsaan Membangun Desa, Membangun Nusantara. Selanjutnya mari kita simak bersama orasi dari Managing Director Chief Economist Danantara Bapak Reza Siregar. Kepada Bapak Reza Siregar kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Nusantara TV. Selamat buat Pak Nurdin dan keluarga dan senior management of Nusantara TV. Story-nya amazing sekali Pak Nurdin. Sukses. Saya di sini mewakili Pak Rosan dan Board of Director dari Danantara, Bapak Ibu. Kami minta maaf Pak Rosan tidak bisa hadir langsung. Dan izinkan saya untuk sedikit memberikan paparan mengenai apa yang kami kerjakan secara garis besar saja Bapak Ibu di Danantara. Boleh saya minta slide-nya? Saya sudah siapkan sedikit slide. Ada slide? Ya, maaf Bapak Ibu. Jadi mungkin sambil menunggu slide saya hanya mau sedikit background Bapak Ibu bahwa kami merupakan bagian dari proses 2045 Indonesia Emas. Jadi seperti yang selalu dicanangkan oleh Pak Prabowo dan sebelumnya juga Presiden kita Pak Jokowi, di dalam waktu 20 tahun ke depan, kita inginkan Indonesia bisa masuk ke negara di mana per kapita income-nya di atas 25.000 per kapita, Bapak Ibu. Saat ini angka kita sekitar 5.000 per kapita. Nah, kenapa 25.000 per kapita itu menjadi target besar yang kita memang harus siapkan? Pertama, karena memang tantangan sosial kita juga cukup besar Bapak Ibu. Di 2045, jadi dalam 20 tahun ke depan, sekitar 25% penduduk kita itu akan di atas umur 60 tahun. Jadi kita akan mulai aging Bapak Ibu, sudah mulai menua. Ya. Di mana tentu saja produktivitas akan turun dan juga kebutuhan baik itu kesehatan maupun juga asuransi, dana pensiun akan menjadi besar. Nah, disinilah kenapa 2045 itu menurut hemat kami beyond economic target, itu juga social target untuk membuat kita siap mudah-mudahan kaya sebelum tua. Ya, karena kalau enggak susah Bapak Ibu kalau kita masuk ke era di mana populasi kita sudah menua, tapi kita tidak punya social safety net yang cukup. Nah, kalau kita lihat pengalaman negara yang lain, baik itu Korea, Taiwan, dan Cina in the last 20 years, itu jelas sekali Bapak Ibu untuk mendapatkan pertumbuhan yang cepat, investasi harus banyak. Ya, jadi kalau simple matematiknya, untuk bisa dari 5.000 di tahun 2025 menjadi 25.000 di tahun 2045, itu kita butuh per tahunnya sekitar 7-8% real growth kita. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah itu impossible atau tidak, gitu ya. Kita selalu ditanya tuh Bapak Ibu, apakah itu suatu mimpi atau realita. Nah, jadi kalau kita lihat di pengalaman banyak negara yang saya sebutkan tadi, itu sesuatu yang menurut saya bagian dari tugas kami yang di Danantara ini. Ya, ke depan kita melihat ada beberapa potensi besar yang sudah
yang kita akan siapkan Bapak Ibu. Satu, di Danantara itu sendiri juga merupakan proyek besar karena kami ada dua bagian dari Danantara. Satu di aset manajemennya, dan yang kedua di investment management. Ya, di aset management di bawah Pak Doni kita memanage sekitar 1.000 SOI Bapak Ibu, BUMN. Ya, nah di sini transformasi BUMN kita dorong terus. Bapak Ibu sudah mendengar apa yang beberapa langkah yang kita buat untuk Garuda. Ya, nah ini proses yang akan jalan terus, di mana dari sekitar 1.000 itu mudah-mudahan dalam waktu beberapa tahun ke depan kita akan konsolidasi menjadi 250-an BUMN yang kuat, BUMN yang punya performance yang lebih baik, dan dari sini mudah-mudahan kami bisa mendapatkan dividends yang lebih besar. Karena transformasi yang besar tadi, yang moving from consumption driven economy, yang saat ini kita konsumsi driven economy, menjadi investment driven economy, memang dibutuhkan investasi yang besar Bapak Ibu. Jadi di Cina itu tahun 88 Bapak Ibu 50% maaf, 52% dari PDB-nya mereka itu private consumption. Investasinya cuma 25%. Dalam waktu 20 tahun, mereka bisa mentransform ekonominya di mana investasinya menjadi 40% dari ekonomi. Sama dengan private consumption-nya. During that process, ekonomi mereka naik, yang tadinya cuma 4% pertumbuhan menjadi 7-8, malah sampai double digit. Nah ini yang proses yang kita juga coba transformasikan melalui BUMN kita. Ya. Jadi itu satu bagian dari Danantara di mana kita mencoba mentransformasi. Kalau Bapak Ibu ingat di tahun 97 kita mentransformasi banking system kita. Sekarang kita mencoba mentransformasi the whole ekonomi kita Bapak Ibu. Mulai dari asuransi, transportasi, karya-karya kita, ya, the whole set of the economy yang kita akan coba transformasi, dan ini yang akan menjadi tantangan ke depan. Bayangkan Bapak Ibu, aset BUMN itu sekitar 1 triliun, ekonomi kita, PDB kita 1,4 triliun. Jadi 70% lebih dari ekonomi kita dalam bentuk BUMN. Potensinya cukup besar. Di bagian lain ada Danantara Investment Management. Jadi hasil dividends dari Danantara Asset Management itu akan kami pakai untuk mendorong investasi besar-besaran tadi. Nah, ada beberapa strategi Bapak Ibu, saya cepat saja di sini. Strategi pertama, kita akan selalu konsisten dengan Asta Cita. Jadi target pemerintah, food security, energy sekuritas, health security, new economy in terms of renewable energy, digital economy, human resource, itu sudah menjadi bagian dari asta citanya Bapak Presiden, 8 cita-cita Bapak Presiden. Jadi tematik investasi kita akan selalu dalam asta cita koridor. Yang kedua, kita akan menggunakan semua resources yang ada di Indonesia untuk mendorong equal distribusi dari pertumbuhan ekonomi ini. Indonesia ini resourcesnya banyak sekali Bapak Ibu, besar sekali. Ya, jadi sebelum saya pulang ke Indonesia, saya kebetulan jadi Chief Economist di Goldman Sachs Singapura untuk Southeast Asia. Itu kalau menjual Indonesia itu gampang sekali, banyak sekali keinginan mereka untuk melihat potensi yang ada di Indonesia. Renewable energy misalnya, kita punya akses ke sungai yang besar, ya, hydropower kita di Kayan River misalnya, itu sangat besar. Kita punya geothermal, kita punya solar, ya. Dan Bapak Ibu lihat belakangan ini kita juga sedang mengurus waste to energy kita. Nah, pada waktu kita masuk ke waste to energy Bapak Ibu, itu ada multiple target di situ. Ya, mungkin itu tidak yang paling efisien atau paling murah untuk mengkonvert sampah menjadi listrik. Tapi Bapak Ibu, waste management ini kritikal buat kita. Karena di beberapa tempat pembuangan sampah sudah terjadi degradasi dari quality tanah.
degradasi dari air minum. Ya, jadi kita tidak hanya talking about business, kita juga talking about environment. Kemudian di lingkungan itu juga biasanya kasus-kasus kesehatan jadi, masalah kesehatan jadi tinggi, mulai dari gatal-gatal sampai ke kanker paru-paru, Bapak Ibu. Ya, jadi tematik kami tidak hanya the business side of the equations, yang kita memang harus sustainably dorong profitability-nya, tapi kami juga melihat di aspek lingkungan dan di sosialnya. Jadi satu asta cita. Kedua, kita akan pakai semua natural resources kita, ya, dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, kita juga akan mendorong apa yang disebut dengan special economic zone. Jadi kita akan pakai special economic zone yang ada sekarang sekitar 27 across Indonesia, Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu ingat, kalau Bapak Ibu di BSD, itu ada Monash University. Yang pure Monash University dari Australia, tidak joint venture. Karena di situ bagian dari special economic zone buat education. Jadi kita tarik sekolah yang terbaik di dunia untuk buka independent, their own full operation di Indonesia. Saat ini kita punya King College, is one of the best university di UK. Itu ada di Malang. Dan beberapa universitas Australia lagi di Pulau Jawa ini. Di Bali ada namanya Tsinghua University Research Center. Tsinghua University is kayak MIT-nya Amerika, Bapak Ibu, tapi untuk dari Cina. Ya. Nah, ini bagian dari kita untuk mendorong human resource development. Ya, jadi ini juga bagian dari usaha kita untuk mendorong investasi ini. Jadi it's a long process, tapi kami confidence Bapak Ibu, insya Allah ini akan bisa menjadi bagian dan antara bisa menjadi bagian dari pertumbuhan investasi yang dibutuhkan untuk mendorong ekonomi kita ke 7-8-9%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.